بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, pada malam hari ini, malam Ahad, insyaallah kita berada pada malam kedua Jumada al-Akhirah. (1444 Hijriah) atau bertepatan dengan tanggal 24 Desember 2022. Kembali kita melakukan salah satu perintah agama, perintah syariat Islam yang suci, yang penuh dengan rahmah dan kasih sayang untuk umat manusia. Salah satu bentuk rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala melalui syariatnya yang suci ini dan melalui pula nabinya yang agung dan mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai bentuk rahmah dan kasih sayang untuk alam semesta ini, adalah diberlakukannya atau diperintahkannya amalan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ma'ruf yang tertinggi dan teragung adalah tauhidullah wal imanu bihi, mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala sebagai pencipta dan pemilik alam semesta, yang memberikan segala kepentingan hambanya, berbagai rizki. Allah tabaraka wa ta'ala sebagai satu-satunya yang berhak untuk diibadahi tanpa ada sekutu baginya. Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mentauhidkan Allah dari semua aspek tadi yang telah disebutkan dalam uluhiyah Allah, peribadatan kepadanya saja tanpa yang lainnya.
dan bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah sebagai pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Tidak ada satupun selain Allah, siapapun dia, baik manusia atau malaikat atau jin atau arwah, yang ikut mengatur alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala dalam al-asma'ul husna was sifatul ula, dalam nama-nama Allah yang agung, yang mulia, yang sampai pada puncak tertinggi kebaikan dan kemuliaannya, dan sifat-sifatnya yang mulia, yang agung. Tidak ada ma'ruf yang lebih besar, lebih mulia dibandingkan tauhid dan keimanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala saja, tanpa yang lainnya. Dan syariat mencegah dari kemungkaran. Ketahui wahai saudaraku, tidak ada kemungkaran dan kemaksiatan yang lebih besar dan lebih dimurkai oleh Allah tabaraka wa ta'ala dibandingkan kemungkaran kesyirikan, menjadikan bagi Allah saingan, sekutu dan tandingan dalam peribadatan, dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta ini. Tidak ada kemungkaran yang lebih besar dibandingkan kekufuran dalam bentuk meyakini bagi Allah adanya anak, meyakini adanya putra dan anak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bertentangan dengan akidah Islam yang menyebutkan tentang salah satu sifat Allah, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sekutu apapun, tandingan apapun bagi dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah, pada malam hari ini sedang dirayakan dengan gegap gempita di berbagai penjuru bumi Allah sebuah kekufuran, sebuah akidah kufur yang bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dirayakan hari yang diyakini oleh kaum Nasara sebagai hari kelahiran putra Tuhan, anak Tuhan Maha Suci Allah tabaraka wa ta'ala dari ucapan dan akidah yang kufur ini. Sebuah akidah yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka berkata atau berkeyakinan bahwasanya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala, telah mengambil seorang anak atau memiliki seorang anak. Sungguh kalian telah mendatangkan suatu perkara yang sangat besar, yang mungkar. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit dengan segala lapisannya rontok disebabkan keyakinan kaum Nasara yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Hampir saja bumi ini terbelah akibat keyakinan kaum Nasara bahwa Allah memiliki anak dan bahwasanya Nabi Allah Isa adalah putranya. Wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir saja
gunung-gunung yang kokoh itu rontok roboh disebabkan ucapan tersebut, anda'u lirrahmani walada, ketika mereka mengklaim, mengaku bahwa Ar-Rahman, Allah tabaraka wa ta'ala memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, sungguh tidak pantas untuk dikatakan bahwa Allah Ar-Rahman memiliki seorang putra. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmanu abda, illa atir rahmani abda. Tidaklah segala sesuatu yang ada di langit dengan segala lapisannya dan ada di bumi, kecuali semua itu datang menghadap Allah sebagai hamba, termasuk Nabiullah Isa alaihissalam. Akidah Trinitas yang meyakini adanya 3 Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, adalah keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam, pondasi utama Islam, bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak lagi menjadi Esa ketika dikatakan bahwa di situ ada Tuhan yang lainnya. Justru ini penting untuk disampaikan. Bahaya yang sangat besar ini sebagai upaya ingkar mungkar. Tema kajian kita pada malam hari ini adalah perkara yang sangat penting, yaitu ingkar mungkar. Ayo segerakan Nataru di hadapan mata. Nataru adalah singkatan dari Natal dan Tahun Baru. Ayyuhal ikhwah, kemungkaran besar ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengingkarinya. Setidaknya untuk membentengi akidah saudara-saudara kita kaum muslimin, agar tidak jatuh kepada sebuah kemungkaran besar. Pembahasan semisal ini pernah kita bahas pada tahun lalu, yang bertemakan jangan kau pertaruhkan akidahmu untuk Natal dan Tahun Baru. Ya, sedang mempertaruhkan akidah Islam. Untuk mengetahui pembahasan tentang Natal dan apa hukum ucapan selamat Natal, bagaimana syubhat-syubhat mereka serta bantahannya, bisa didengar kembali audio kajian tersebut, yaitu yang berjudul Jangan Kau Pertaruhkan Akidahmu untuk Nataru. Ayuhal ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita ingkar mungkar dengan apa yang kita mampu. Ingkar mungkar yang didirikan di atas ilmu, ingkar mungkar yang didirikan di atas hikmah, ingkar mungkar yang didirikan di atas tahapan-tahapan yang kita mampu melakukannya. Bukan ingkar mungkar yang serampangan, bukan pula ingkar mungkar yang emosional, yang tidak terbimbing dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Akidah ahli sunnah, akidah salafi dalam ingkar mungkar, semuanya bentuk kemungkaran apapun harus dijalankan dengan keilmiahan, diiringi dengan hikmah, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, meletakkan segala sesuatu sesuai porsinya, tidak ekstrim kanan, tidak pula ekstrim kiri. Penting untuk diingatkan kepada kaum muslimin dalam upaya mengingkari kemungkaran. Hindarkan 2 jenis ekstremitas, baik ekstrim kanan yang diwakili oleh kaum khawarij, kaum radikalis teroris yang serampangan dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, sehingga mencoreng nama baik Islam, sehingga tindakan yang serampangan dan emosional tadi
mencoreng nama baik amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri, dan cara ingkar mungkar yang tidak hikmah akan mendatangkan korban dan kemungkaran yang lebih besar dari sebelumnya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun." Dalam surat Ali Imran ayat 104. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari kemungkaran, dan merekalah orang-orang yang sukses. Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan semangat amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, sebagai salah satu sifat terpuji kaum mukminin dan kaum mukminat. Di dalam surat At-Taubah ayat 71, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Sesungguhnya dan kaum mukminin serta kaum mukminat, sebahagian mereka adalah penolong terhadap sebagian yang lainnya, di mana mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Memerintahkan dan mengajak kepada yang ma'ruf itu bagian dari upaya menolong saudara kita, menguatkan keimanannya dan ibadahnya serta amal solehnya. Dan mencegah dari kemungkaran itu bagian dari upaya menolong saudara kita untuk lepas dan selamat dari kemaksiatan dan kemungkaran. Demikian kaum mukminin. Bukan sifat kaum mukminin dan mukminat tidak peduli satu sama lainnya, membiarkan saudaranya jatuh dalam kemungkaran. Sifat yang terakhir ini adalah sifat kaum munafikin yang sangat tercela. Karena di antara sifat kaum munafikin yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka itu memerintahkan kepada yang mungkar, mengajak dan mempromosikan kemungkaran, dan menghalangi orang dari kebaikan. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini seyogyanya, semestinya umat Islam sedih dan menangis. Umat Islam di berbagai penjuru dunia, terkhusus di negeri kita yang semoga Allah merahmatinya. Pada malam hari ini Indonesia menangis. Demikian semestinya, karena sedang dilakukan dan dirayakan sebuah kemungkaran yang sangat besar. Wahai saudaraku kaum muslimin di negeri ini, ketahuilah bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, melihat dengan matanya atau juga mendengar dengan telinganya, tahu adanya kemungkaran, maka kata Nabi, hendaknya dia berupaya merubahnya dengan kekuatannya. Jika tidak mampu, maka rubahlah kemungkaran itu dengan lisannya, dengan nasihat, dengan ajakan, dengan dakwah, dengan tulisan-tulisan dan artikel-artikel yang bermanfaat. Dan jika itu tidak mampu juga dilakukan, ingkarilah kemungkaran itu, rubahlah dan cegahlah dengan hati, dengan kalbu, dalam bentuk
kita tidak suka dan benci kepada kemungkaran tersebut, tidak senang dan tidak suka berada di tempat dan komunitas yang di sana dilakukan kemungkaran. Dia tidak betah berada di suatu tempat, di suatu area yang di situ dilakukan kemungkaran, apalagi kemungkaran terbesar yang sudah disebutkan tadi. Dia akan pergi, dia akan menjauh, karena hatinya tidak bisa menerima kemungkaran itu dilakukan di bumi Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat atau istri Nabi alaihi salatu wassalam, Ummul Mukminin Ummi Al-Hakam Zainab binti Jahsh. Salah satu istri Nabi yang bernama Zainab bintu Jahsh mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha faza'an. Di suatu hari Nabi datang menemui istrinya yang bernama Zainab bintu Jahsh dalam keadaan beliau dipenuhi rasa takut. Di antara yang beliau ucapkan menjawab pertanyaan Zainab bintu Jahsh, istri beliau, "Faqultu ya Rasulullah," aku bertanya kepada Nabi, "Anahliku wa fina as-salihun?" Apakah kita ini akan binasa sementara di tengah-tengah kita masih ada orang-orang soleh? Maka Nabi mengatakan, "Na'am, idza kathural khabath." Ya, kita akan binasa jika kejelekan atau kemungkaran itu mayoritas, banyak jumlahnya. Artinya tidak ada upaya untuk menghentikannya, tidak ada upaya untuk mencegah kemungkaran tersebut. Ayyuhal muslimun, ini adalah nasib negeri kita, menjadi tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai kita berhadapan dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau tadi telah disebutkan dalam ayat yang mengabarkan bahwasanya langit akan rontok mendengar klaim kaum Nasara Trinitas, dan bahwasanya Allah memiliki anak, dan bahwasanya bumi hampir terbelah, begitu juga gunung-gunung yang kokoh itu akan rontok mendengar akidah yang kufur. Sekedar mendengar, lalu bagaimana ketika kekufuran ini dirayakan beramai secara ramai dan gegap gempita? Benar-benar ini adalah tanggung jawab kita bersama. Boleh saja negeri kita berhadapan dengan kekuatan manusia dan negara manapun yang kuat dari negara-negara adidaya. Kalau Allah masih mau menolong kita dan menyelamatkan negeri ini, kita pasti menang. Tetapi kalau kita berhadapan dengan Allah, pencipta alam semesta, pemilik dari seluruh alam semesta dan yang mengaturnya, kemana kita akan lari menyelamatkan diri? Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam mengingatkan jangan sampai perahu itu tenggelam. Jangan sampai perahu tersebut karam di lautan, karena ketika ada lubang di bawah dibiarkan tidak segera ditutup. Ketika ada sebagian yang akan melakukan kemungkaran saat mereka haus di tengah lautan, berniat untuk membuat lubang di salah satu sisi perahu, kalau dibiarkan maka perahu dan seluruh isi dan penumpangnya akan tenggelam dan habis. Demikian juga perahu negeri ini. Ketika ada kemungkaran dan terus dilakukan, tidak ada upaya untuk menghentikannya dengan cara yang hikmah, sesuai dengan posisi dan wewenang masing-masing di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah, jauh dari cara-cara ekstrim kanan dan jauh pula dari cara-cara ekstrim kiri dari kalangan kaum liberalis dan sekularis, maka dikhawatirkan perahu besar ini akan tenggelam
karena Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Allah tabaraka wa taala mengatakan tentang Bani Israel dari kalangan kaum Yahudi yang membiarkan kemungkaran itu ada di tengah-tengah mereka, membiarkan kemungkaran itu terus terjadi di tengah-tengah mereka. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Allah mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 78 dan 79, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan, yakni lisan Nabi Dawud, nasihat Nabi Dawud, dan melalui kitab Az-Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Dawud. Diingatkan oleh Nabi Dawud mereka dan dinasehati. Begitu juga melalui lisan Nabi Isa alaihissalam, nasihat-nasihat beliau dan ayat-ayat di dalam kitab suci Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa untuk menasehati kaumnya. Yang demikian itu disebabkan, kenapa mereka dilaknat? Disebabkan mereka durhaka, bermaksiat dan selalu melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka dikala itu, saat kemungkaran dan kedurhakaan itu dilakukan, tidak ada upaya untuk saling mencegah dan melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh amat buruk apa yang mereka lakukan itu. Kita tidak ingin mendapat laknat Allah. Kita tidak ingin negeri ini dan bangsa ini mendapatkan laknat dan murka Allah tabaraka wa ta'ala ketika kemungkaran itu dibiarkan terus terjadi. Ayyuhal ikhwah, di antara kemungkaran yang terjadi adalah ikut sertanya sebagian saudara-saudara kita muslim dalam perayaan-perayaan kaum Nasara atau perayaan agama lainnya. Kita mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, sementara bagiku agamaku. Bagi kalian akidah kalian. Itu akidah kalian. Kami juga punya akidah. Dengan kata lain, kita tidak meridhai akidah mereka. Kita tidak senang karena Allah tidak ridha dan Allah tidak senang. Allah menyatakan, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Allah juga mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka Allah tidak terima, Allah tidak akan terima darinya hal itu, dan dia akan tergolong menjadi orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Ya, hanyalah Islam, hanyalah tauhid, hanyalah ketuhanan yang Maha Esa, yaitu Allah saja sebagai pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi, dimintai segala kebutuhan, dan berbagai bentuk doa dan ibadah hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa yang lainnya. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Kita meyakini Islam sebagai agama, meyakini bahwa Allah itu esa, tidak beranak, tidak beristri, dan seterusnya. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara kita kaum muslimin, akidah kita adalah mengatakan lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami agama kami, amal ibadah kami, dan bagi kalian silahkan itu agama kalian. Ini sangat penting dan sering kita ingatkan, kita nasihatkan agar kita tidak ekstrim kanan dan tidak pula ekstrim kiri.
bahwa bedakan antara toleransi beragama dengan toleransi antar umat beragama. Kaum Nasara, kaum Yahudi dan selainnya dari berbagai agama, mereka sebagai manusia, Islam menuntunkan. Agama Islam yang indah dan suci yang penuh kasih sayang ini mengajarkan untuk kita tidak menzaliminya. Kita tidak mengganggunya, tidak mengambil hartanya, tidak mempersulit urusan dunianya. Kita dalam Islam diajarkan untuk berbuat baik, berbuat ihsan kepada seluruh manusia dan bahkan seluruh makhluk selain manusia sekalipun, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Berbuat baik dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah. Berbuat ihsan kepada manusia walaupun dia kafir, walaupun dia Nasara ataukah Yahudi ataukah Buddha, Hindu dan yang lainnya. Jangan kita mengambil hartanya. Jangan kita sampai apalagi melukai badannya, apalagi sampai membunuh dan melayangkan nyawanya, menumpahkan darahnya. Itu semua haram dalam agama Islam. Ada aturannya, ada bimbingannya. Kita dihimbau dalam Islam untuk menolong dalam urusan dunia walaupun dia Nasrani. Dia butuh harta, kita mampu, kita bantu. Kita punya kelebihan rezeki, kita boleh bersedekah kepada orang miskin dari kalangan mereka. Kita punya kelebihan rezeki, kita boleh memberikan hadiah kepada orang-orang kafir, kepada orang Kristen, orang Katolik, orang Buddha, orang Hindu, Yahudi, boleh. Dan itu dituntunkan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam. Ada orang Yahudi atau Nasara yang sakit, boleh kita untuk menjenguknya, bahkan mengantarkannya ke rumah sakit, membantu proses pengobatannya. Ada saudara kita Muslim yang akan mengganggu dan menzalimi seorang Kristen, kita tidak boleh membiarkannya. Kita harus mencegah kezaliman tersebut. Itu Islam mengajarkan. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan berlebihan mengikuti cara-cara ekstremis kiri dari kalangan kaum liberalis. Orang-orang yang baik dirasa ataupun tidak dirasa oleh mereka telah ikut menyuarakan suara agama Yahudi dan Nasara dan agama-agama lainnya. Baik disadari ataupun tidak oleh mereka, tindakan dan ucapan-ucapan kaum liberalis merongrong akidah kaum muslimin, merongrong ketuhanan yang Maha Esa. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, bukan berarti ketika kita boleh berbuat baik untuk kaum kufar, kita boleh menolong mereka dalam urusan dunia, kita kemudian dibolehkan memfasilitasi peribadatan mereka atau menghadiri peribadatan mereka atau mengucapkan selamat, apalagi dukungan terhadap hari-hari perayaan agama mereka. Kaum muslimin, untuk lengkapnya permasalahan ini bisa didengar kembali audio yang telah disebutkan tadi pada tahun lalu. Namun dalam kesempatan ini, yang ingin saya nasihatkan bagi saudara-saudara kita kaum muslimin agar tidak melampaui batas. Di antara yang penting untuk juga diingatkan, bahwa beberapa hari ke depan juga akan ada sebuah kemungkaran besar yang akan terjadi di berbagai penjuru dunia. Sebagai tugas agama, menasehatin saudara muslim melakukan al-amru bil ma'ruf dan juga an-nahyu 'anil munkar. Maka sebagaimana tadi diisyaratkan, beberapa hari ke depan
akan datang apa yang sering disebut dengan tahun baru. Apa sebenarnya tahun baru? Penting umat Islam untuk tidak membeo, tidak bertaklid, tidak berikut-ikutan. Umat Islam bersikap ilmiah, berdasarkan ilmu, punya prinsip, tidak mudah diombang-ambingkan oleh opini, tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh berbagai syubhat dan kebatilan. Itu umat Islam. Wahai kaum muslimin, saudaraku seiman, kami mencintai kalian karena Allah. Kami adalah saudara kalian dan kalian adalah saudara kami. Ketahui bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, cara ibadahnya, akhlaknya dan budi pekertinya, tampilannya dan adat istiadatnya, maka sungguh dia bagian dari mereka. Ketahui wahai saudaraku, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita muliakan bersama dan kita agungkan, telah mengabarkan tentang musibah yang akan menimpa umat ini, yang kita diperingatkan untuk tidak melakukannya. Berita dari Nabi, konteksnya adalah khabar, informasi, tetapi isi dan kandungannya adalah larangan melakukan perbuatan tersebut. Beliau menyatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Qulna al-yahuda wan nasara ya Rasulullah. Qala faman. Sungguh pasti kalian akan mengikuti jejak akhlak, perangai, ideologi orang-orang yang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, menunjukkan secara perlahan umat ini akan digiring mengikuti aturan, akhlak dan budi pekerti selain Islam, selain bimbingan nabinya alaihi salatu wassalam. Dan sampai pun mereka itu memasuki sebuah lubang yang dikenal dengan lubang binatang yang disebut dengan ad-dhabb, menyerupai biawak, lebih kecil ukurannya. Pasti kalian akan memasuki lubang tersebut, mengikuti jejak mereka. Sahabat bertanya kepada Nabi, siapa yang kau maksud dengan kaum sebelum kami? Maka sahabat mengatakan, apakah Yahudi dan Nasara, wahai Nabi? Ya, Yahudi dan Nasara. Dalam riwayat lain disebutkan, yaitu kaum Majusi, penyembah api. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kejelekan. Kita dilarang untuk meniru jejak mereka. Kita dilarang oleh Nabi kita untuk meniru-niru cara beragama, cara berakhlak, meniru-niru dan mengikuti hari-hari perayaan besar agama mereka. Itu Islam. Islam yang terbimbing oleh Al-Quran dan Sunnah. Bukan Islam yang digiring oleh opini-opini liberalis, murid-murid kaum orientalis Barat, yang tanpa disadari kalau tindakan mereka terus dilancarkan di negeri ini, cara berpikir mereka terus dianut dan disebarkan di negeri ini, akan menghancurkan negeri ini, akan menyeret negeri kita ini ke dalam kebinasaan. Sebagaimana kalau cara-cara dan ideologi kaum ekstremis kanan, kaum khawarij, kaum radikalis teroris juga terus dibiarkan, akan menyeret negeri ini dalam kehancuran. Acara tahun baru bukan sebuah acara yang tidak mengandung makna. Acara tahun baru itu bukan tahun Islam, bukan kalender Islam, wahai saudaraku kaum muslimin. Perlu diketahui bahwa
dalam beberapa literatur yang juga disebutkan oleh mereka-mereka kaum barat sendiri, kaum kufar sendiri, dalam menjelaskan tentang hakikat apa yang namanya tahun baru dan kenapa pada tahun baru itu jatuh pada tanggal 1 Januari. Dijelaskan dalam salah satu literatur mereka, mengapa tahun baru jatuh pada 1 Januari. Pertanyaan terkait kenapa tahun baru identik dengan, sebelumnya disebutkan, penetapan 1 Januari sebagai tahun baru berhubungan dengan pengembangan penanggalan bangsa Romawi kuno, bukan muslimin, kaum kufar. Kemudian dilanjutkan, Julius Kaisar juga berperan dalam hal ini. Saat itu pendiri Roma bernama Romulus menerapkan penanggalan Masehi terdiri dari 10 bulan dan 304 hari. Lalu pada abad ke-8 sebelum Masehi, Numa Pompilius, sekali lagi Numa Pompilius menambahkan 2 bulan dalam penanggalan kalender Romawi, yakni Januarius dan Februarius. Awalnya hanya 10 bulan, 304 hari. Kemudian ada ijtihad di kalangan mereka yang disebut namanya tokoh Numa Pompilius menambahkan 2 bulan menjadi 12 bulan. 2 bulan tambahan itu adalah Januarius dan Februarius. Kita akan hentikan sejenak kajian ini untuk mendengarkan panggilan azan. Kemudian kita sholat isya dan kita lanjutkan setelah menunaikan sholat sunnah ba'diyah isya biidhnillahi ta'ala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.